Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Hermina. Bertemu lagi dengan saya Dr. Lukman dalam acara Hermina Podcast. Seperti biasa dan episode sebelumnya, saya di sini tidak sendiri pada saat podcast. Di sini saya bertemani oleh ahlinya nih. Sekarang ini bersama saya telah hadir Dr. Linda, spesialis bedah anak. Boleh disapa dokter, sahabat Hermina dimanapun berada? Selamat sore semuanya, sahabat Hermina. Saya Dr. Linda Yanti Tansil. Saya di sini sebagai dokter spesialis bedah anak. Oke. Jadi sahabat Hermina, saya dan Dr. Linda hari ini akan membahas tentang sembelit ya dok, sembelit pada anak gitu. Nah, apa aja penyebabnya, bagaimana tata laksana, dan kapan harus konsul akan kita bahas pada episode kali ini. Langsung aja mulai dokter. Oke dok, kalau sembelit pada anak itu sebenarnya sembelit itu apa sih dok? Apakah sembelit ini sama dengan konstipasi atau beda dok? Konstipasi itu istilah medis untuk sembelit ya. Nah, kita mendefinisikan sembelit itu berdasarkan kriteria ROM 4. Di mana kalau terdapat 2 dari 6 tanda berikut ini itu baru kita definisikan sebagai konstipasi. Apa aja tuh dok? Apa aja? Yang pertama itu tandanya adalah frekuensi BAB anak itu minimal 1-2 kali dalam seminggu. Itu minimal dalam seminggu, itu berdasarkan frekuensinya. Ya. Nah, yang kedua, ada riwayat anak BAB-nya keras dan nyeri. Anaknya nangis pada saat BAB, itu tanda kedua. Kemudian yang ketiga, ada kecipirit minimal 1 kali dalam seminggu. Yang keempat, ada riwayat tanda-tanda anak menahan BAB-nya. Misalnya anak kayak menjepitkan kakinya, menyilangkan kaki, atau pergi ke sudut-sudut, bersembunyi. Nah, itu salah satu tanda-tandanya. Berarti kalau misalkan 2 dari 4 itu berarti kita sudah 2 dari 6. Oh, 2 dari 6. Masih ada 2 lagi. Nah, gejala yang berikutnya itu ada riwayat BAB yang keras dan besar sampai dia istilahnya kayak menyumbat di lubang klosetnya. Oke. Yang keenam itu yang terakhir tanda yang didapatkan pada saat dokter memeriksa colok dubur. Dari anusnya terdapat feses yang keras di dalam anusnya. Pada saat colok dubur pada itu. Saat colok dubur. Berarti kalau misalkan 2 dari 6 ini ya dok, itu bisa kita tegakkan sebagai ini adalah konstipasi atau sembelit seperti itu. Betul. Dari kalau misalkan BAB-nya 1-2 kali dalam seminggu. Terus ada BAB yang keras BAB dan keras, nyeri, anaknya sampai menangis. Nah, itu. Kecepirit ada juga. kecepirit. Terus pada saat pemeriksaan juga didapatkan tanda-tanda dari tinja yang keras seperti itu ya dok. Betul. Kalau untuk penyebabnya dari sembelit, kalau misalkan dewasa mungkin lebih awam ya dok. Kalau pada anak ini apa sih dok penyebabnya? Sembelit pada anak biasanya itu mula-mula karena ada perasaan takut untuk BAB. Nah, dia takut karena apa? Karena nyeri pada berarti kayak saat trauma ya dok? Trauma pada saat pengalaman sebelumnya mungkin ya dok. Ada trauma, dia merasakan nyeri. Nah, karena dia merasakan nyeri, jadi anak berusaha untuk menahan BAB-nya. Padahal semakin ditahan, itu bikin feses di dalam itu semakin keras. Nah, semakin keras pada saat dia mau BAB itu harusnya akan terasa lebih sakit lagi. Bener, jadi dok. dia kayak lingkaran gitu, karena anak trauma dia malah nahan, nggak mau BAB kayak gitu. Akibatnya jadi tambah keras, anak jadi malah kesakitan. Akibatnya seperti lingkaran setan ya dok istilahnya ya dok ya. Oke. Ada penyebab lain nggak dok selain itu? Apakah anak kekurangan cairan, kekurangan serat juga bisa menyebabkan? Ya, itu jadi memang pencegahan untuk sembelit itu dikatakan ya harus cukup cairan. Cukup serat kayak gitu. Nggak usah berlebihan, yang penting cukup, setiap hari itu cukup kayak gitu. Oke. Terus dok, bagaimana cara mengatasinya? Tata laksana awal nih kalau misalkan anak saya kok ternyata punya kriteria yang tadi disebutkan oleh dokter Linda. Penanganan awal di rumah seperti apa dok? Yang pertama harus pastikan dulu anak itu ya cukup cairan. Nah, jumlah cairan ini yang cukup itu kan tergantung dari berat badan anak. Iya, dok. Kalau kita di medis kan tahu istilah rumus holiday segar itu kan. Gitu. Nah, ada rumusnya itu untuk memenuhi kecukupan dari cairan. Nah, kemudian juga yang kedua pastikan juga anak cukup serat. Cukup serat ya.
ada minimal sesuai usia umur juga ada minimal serat yang harus dipenuhi setiap hari. Kemudian yang ketiga, pastikan juga anak nyaman pada saat dia BAB. Pada saat mungkin mulai toilet training, itu dia merasakan nyaman. Pengaruh ke psikis kan dok ya? Betul, pengaruh ke psikis juga itu ada pengaruhnya. Oke dok. Terus kalau misalkan nih, misal pada orang dewasa, anak susah BAB itu biasanya ada obat untuk melunakkan BAB-nya. Kalau pada anak atau obat pencahar itu boleh nggak sih dok diberikan pada anak? Obat pencahar itu ada yang bersifat stimulan. Dia merangsang pergerakan usus buat mengeluarkan BAB. BAB-nya. Itu diberikan pada awal-awal atau 1-2 kali tuh bisa, tapi bukan buat jangka panjang kalau kayak gitu. Karena itu kan bisa menyebabkan trauma juga pada anak, terutama pada saat dimasukkan obat pencahar itu dari anus misalnya. Nah, itu bisa bikin trauma ke anak juga. Ada obat pencahar yang bersifat osmotik. Jadi dia menarik cairan, tujuannya biar fesesnya itu nggak keras. Biar melunakkan. Biar lunak. Nah, ya, itu bisa dipakai untuk terapi yang lebih jangka panjang kayak gitu. Tapi semuanya itu ya harus sesuai dengan saran dari dokter gitu. Oke dok. Terus kalau misalkan sudah pakai pencahar nih dok, ternyata tetap susah keluar, apa yang harusnya dilakukan dok? Dan kapan si sembelit ini kita konsulkan nih, aku harus ke dokter spesialis nih, seperti itu. Itu kapan dok? Kalau orang tua di rumah sudah memperhatikan anaknya, maksudnya sudah cukup cairan, cukup serat, tapi masih ada sembelit ya. Nah, itu memang sebaiknya secepatnya konsultasi ke dokter. Karena penanganan sembelit itu lebih cepat pasti lebih baik ya, biar nggak terlalu lama. Nah, untuk sembelit yang terdapat feses keras di bagian anus itu memang harus dibantu dulu dikeluarkan. Nah, bisa kita bantu istilahnya kayak klisma. Nah, itu dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Setelah feses keras yang menyumbat itu dikeluarkan, itu baru bisa diberikan maintenance kayak yang pelunak tadi, laksatif yang sifatnya pelunak kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kadang nih dok, ada pertanyaan-pertanyaan dari pasien itu, kalau misalkan anak saya BAB-nya keras, boleh nggak saya korek-korek sendiri itu dok? Nah, proses memasukkan jari ke anus itu sebenarnya juga bisa bikin trauma ke anak. Anak bisa merasa nggak nyaman, bisa merasa tambah sakit, nyeri ya. Iya. Oke, dokter. Kalau dia merasa nyeri ya, kadang mungkin jadi makin takut dia BAB gitu. Oke dok. Terus dok, ada kemungkinan nggak dok kalau misalkan sulit BAB pada anak, sembelit pada anak ini disebabkan karena perubahan dari konsistensi makanan. Karena kan kita tahu kalau misalkan 6 bulan pertama full ASI, nanti 6 bulan berikutnya ada tambahan MPASian, seperti itu dok. Itu bisa nggak dok menjadi faktor risiko untuk terjadinya sembelit? Iya, itu memang bisa sekali ya. Jadi ada kriteria atau masa-masa memang di mana bisa menyebabkan anak konstipasi. Yang pertama itu pada saat perubahan itu tekstur makanan dari yang cair menjadi padat, itu bisa menyebabkan anak konstipasi. Nah, yang kedua, pada masa anak mulai diajarkan toilet training. Kalau anak belum siap untuk toilet training, itu anak akan melawan itu dan ya tidak mau BAB kayak gitu. Nah, yang ketiga, pada masa juga mulai bersekolah ya, kadang dengan lingkungan yang baru, misalnya pada saat mau BAB terus anak lihat toiletnya nggak nyaman, kotor atau mungkin ada kecoa atau apa kan, itu kan bisa bikin trauma. Karena ada satu lagi yang terakhir ini, faktor gadget. Nah, kalau anak udah keasikan, biasanya kan di toilet ditahan, mau BAB tapi ditahan. Ntar dulu nih lagi seru gitu. Oke dokter. Terus kapan sekiranya ada nggak dok waktu ketika sembelit ini sudah dianggap perlu dilakukan pembedahan? Sembelit itu ada 2 macam, secara fungsional sama organik. Nah, 95% itu adalah konstipasi fungsional, di mana sebenarnya kita tidak memerlukan tindakan pembedahan. Nah, kalau untuk konstipasi yang organik, maksudnya organik ini
kelainan di organnya. Nah, misalnya pada kasus Hirschsprung atau atresia ani. Nah, konstipasi yang organ ini yang memerlukan tindakan pembedahan. Oke. Jadi sahabat Hermina, seperti hasil tanya jawab kita sama Dokter Linda, konstipasi itu ada dua, ada yang karena fungsional tadi, ada yang organik. Sebagian besar memang karena fungsional ya dok, dan yang memerlukan pembedahan ada yang karena kelainan organ seperti itu. Nah, dan jangan tunggu sampai sakit ya dok. Jadi memang lebih baik itu adalah yang dilakukan adalah pencegahan. Seperti tadi Dokter Linda sampaikan bahwa yang penting itu adalah asupan cairan, asupan serat itu semua cukup, tidak kurang, apalagi berlebih seperti itu ya dok. Oke. Terima kasih banyak Dokter Linda terkait sembelit ini, suatu hal yang lumrah kita temukan di masyarakat dan cukup membuat panik nih dok kalau misalkan apalagi ibu-ibu baru ya dok yang ketemu pasien-pasien atau anaknya sulit untuk BAB. Terima kasih Dokter Linda atas waktunya. Sekian Hermina Podcast pada hari ini, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Hermina.